Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kasilda Lipat Pada Kumbololong dari program studi administrasi bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020102. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul The Study of Sociology atau Studi Sosiologi. Buku The Study of Sociology ini ditulis oleh Heber Spencer pada tahun 1873 yang terdiri dari 423 halaman dan mempunyai 16 bab. Karena buku ini terdiri dari 16 bab dan 423 halaman, maka pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil beberapa bab yang menurut saya harus saya jelaskan. Jadi saya tidak menjelaskan semua bab secara baik. Saya hanya mengambil beberapa bab dari buku The Study of Sociology. Jadi, ayo kita simak isinya. Baik, kita langsung saja ke bab yang pertama, yaitu tentang kebutuhan kita akan hal itu. Tentang masalah yang mempengaruhi kepentingan pertanian, pertanyaan masih dogmatis seperti selama agitasi anti jagung hukum ketika di setiap lingkaran pedesaan Anda mendengar bahwa bangsa akan hancur jika orang asing yang dikenakan pajak ringan diizinkan untuk bersaing di pasar kita dengan orang Inggris yang dipajaki tinggi. Sebuah proporsi yang dianggap begitu jelas sehingga perbedaan pendapat darinya mengisyaratkan kebodohan atau kelicikan. Sekarang seperti dulu, mungkin terdengar setiap hari di antara kelas-kelas lain, pendapat sama diputuskan dan sama tidak beralasannya. Oleh orang-orang yang disebut terpelajar, permohonan lama untuk mengeluarkan yang berlebihan, bahwa baik untuk berdagang masih terus didesak dengan keyakinan akan kecukupannya. Hampir tidak ada penurunan yang dapat diamati dalam kekeliruan, bahwa apapun yang memberi pekerjaan itu bermanfaat, tanpa memperhatikan nilai untuk tujuan tersembunyi dari apa yang dihasilkan kerja. Tidak ada pertanyaan yang diajukan tentang apa yang akan terjadi seandainya kapital yang membayar kerja itu mengambil saluran lain dan membayar beberapa kerja lain. Baik kritik maupun penjelasan tidak cukup mengubah keyakinan ini. Ketika ada lagi celah bagi mereka diekspresikan orang lain yang berpikir bahwa hubungan antara pengeluaran dan produksi begitu sederhana, secara alami menganggap kesederhanaan dalam hubungan lain di antara fenomena sosial. Di satu sisi, mereka tidak pernah melacak efek kreatif dari sumbangan amal yang bekerja pada rekening bank, pada kelebihan modal yang harus dipinjamkan oleh para bankir, tentang kegiatan produktif yang sekarang telah diabstraksikan oleh kapital, tentang jumlah pekerja yang akan menerima upah dan yang sekarang pergi tanpa upah, orang yang menemukannya, pekerja yang berguna bagi mereka dan diberikan kepada orang lain yang mungkin terus-menerus menghindari pekerjaan. Juga di sisi lain, mereka tidak melihat melampaui mitigasi langsung kesengsaraan. Mereka dengan sengaja menutup mata terhadap fakta bahwa secepat mereka meningkatkan persediaan bagi mereka yang hidup tanpa bekerja atau kerja, begitu cepat mereka meningkatkan jumlah mereka yang hidup tanpa kerja, dan bahwa dengan pendistribusian sedekah yang terus meningkat, muncullah protes yang semakin meningkat untuk lebih banyak sedekah. Demikian pula di seluruh pemikir politik mereka, penyebab langsung dari hasil terdekat hanya dipikir, hampir tidak ada kesadaran bahwa penyebab awal seringkali banyak dan sangat berbeda dari penyebab yang tampak.
dan bahwa di luar setiap hasil langsung akan ada banyak hasil yang jauh, kebanyakan dari mereka yang cukup tak terhitung. Bab yang kedua mengenai apakah ada ilmu sosial. Penafsiran peristiwa sejarah secara umum setelah metode yang sama ini menyertai penafsiran seperti itu tentang biasa, acara, dan memang hidup lebih lama dari mereka. Mereka yang kepadanya asal-usul alam dari fenomena yang lebih sederhana telah memanifestasikan dengan bertambahnya pengetahuan, masih percaya bahwa asal-usul supernatural dan fenomena yang sangat banyak terlibat dan tidak dapat segera ditelusuri penyebabnya. Bentuk pikiran yang dalam sebuah pengiriman resmi mendorong pernyataan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah berkenan untuk menjamin keamanan senjata Inggris mempengaruhi Kenau adalah suatu bentuk pikiran yang dalam catatan masa-masa lalu di mana melihat penyertaan dari dewa untuk membawa hasil yang tampak bagi penafsiran yang paling diinginkan. Jadi, misalnya Mr. Comber menulis tampaknya baik yang maha penyayang atas kejadian-kejadian manusia untuk mengkesampingkan setiap rintangan, dan melalui alatnya William dari Normandia untuk membersihkan kejahatan negeri ini dan untuk menghidupkan kembali kekuatan yang sekarat. Di sini Mr. Frown mengubah tempat dan bergabung dengan masalah medan pertempuran lama dari kehendak bebas versus keharusan. Menyatakan ilmu sosial tidak sesuai dengan kehendak bebas. Kutipan pertama mengisyaratkan bukan hanya kemauan individu yang tak terhitung, bahwa tidak ada ilmu pengetahuan yang memadai tentang manusia atau tidak ada ilmu psikologi, tetapi ia juga menegaskan dengan implikasi tidak ada hubungan sebab akibat di antara keadaan pikirannya, kehendak yang dengannya penyebab alami dapat dikesampingkan. Ditempatkan dalam antitesis dengan alam harus supernatural. Karenanya, kita pada kenyataan terbawa kembali ke bentuk interpretasi primitif yang direnungkan di awal. Komentar lebih lanjut adalah karena kehendak dari beberapa jenis tidak dapat diramal oleh Mr. Frown berpendapat seolah-olah tidak ada kehendak yang dapat diramalkan. Bab 3. Sifat ilmu sosial. Mengingat sifat dari unit-unit dan sifat dari agregat yang memiliki bentuk telah ditentukan sebelumnya, saya menyatakan alam, artinya tentu saja sifat-sifat esensial dan tidak termasuk yang insidental. Dengan karakter unit diperlukan batas-batas tertentu di mana karakter agregat harus jatuh. Keadaan yang menghadiri agregasi sangat mengubah hasil, tetapi kebenaran yang harus diakui di sini adalah keadaan ini dalam beberapa kasus memfasilitasinya lebih dari kurang tidak akan pernah dapat memberikan kepada agregat akan memberikan tenaga kerja untuk menumpuk tembakan meriam ke dinding vertikal. Tidak ada kondisi yang mendukung yang memungkinkan garam biasa yang mengkristal pada sistem reguler seperti sulfat soda pada sistem prismatik miring. Mengingat struktur dan naluri konsekuen dari individu seperti yang kita temukan dan komunitas yang mereka bentuk pasti akan menghadirkan ciri-ciri tertentu. Dan tidak ada komunitas yang memiliki sifat seperti itu yang dapat terbentuk dari individu yang memiliki struktur dan naluri lain. Bab yang keempat, kesulitan ilmu sosial. Fenomena-fenomena yang akan digeneralisasikan bukanlah jenis yang dapat diamati secara langsung. Tidak dapat dicatat oleh teleskop dan jam, seperti yang dialami oleh astronomi. Tidak dapat diukur dengan dinamometer dan termometer seperti fisika. Tidak dapat dijelaskan dengan
timbangan dan kertas ujian seperti kimia tidak dapat dicapai dengan pisau dan bedah, dan Microsoft seperti fenomena biologis yang kurang jelas tidak dapat dikenali dengan introspeksi seperti fenomena yang dihadapi psikologi. Mereka harus dibangun dan menggabungkan banyak detail. Tidak ada sederhana yang tersebar baik di dalam ruang dan waktu, dengan cara yang membuat mereka sulit diakses. Oleh karena itu, alasan mengapa bahkan kebenaran pokok dalam sosiologi seperti pembagian kerja tempat lama tidak diakui, bahwa dalam masyarakat maju, laki-laki mengikuti pekerjaan yang berbeda. Memang generalisasi yang dibuat, tetapi bahwa bentuk pengaturan sosial ini tidak secara khusus diciptakan atau ditetapkan oleh seorang raja, tetapi tumbuh tanpa pemikiran sebelumnya dari siapapun, adalah kesimpulan yang dapat dicapai hanya setelah banyak transaksi dari berbagai jenis antara manusia telah dicatat, diingat, dan diperhitungkan. Bab yang kelima tentang kesulitan objektif. Iklan tahun lalu mengumumkan burung bulbul berkepala dua dan dingin London ditempeli gambar di mana sepasang bahu diperlihatkan memiliki dua kepala yang tampak sama atau tidak mengacu pada plakat-plakat selanjutnya yang sebagian berbeda dari sebelumnya. Bab berikutnya mengenai politikal. Di luar bias politik semacam itu yang ditunjukkan oleh nama-nama politik partai, ada beberapa jenis bias politik yang melampaui batas partai. Tentang kesulitan subjektif emosional, saya telah mengomentari perasaan yang mana berasal dari mereka. Perasaan yang ditarik ke arah badan pemerintahan, apa yang dikatakan tentang efek umum dari perasaan ini pada penyelidikan sosiologis. Sesuatu harus dikatakan tentang efek khusus. Dan pertama, mari kita renungkan kesalahan umum dalam pendapat pria tentang urusan manusia yang meliputi beberapa kekeliruan yang didorong oleh bias politik. Hasil sebanding dengan peralatan. Lihat di sini banyak asumsi-asumsi yang mendasarinya kesalahan dalam perilaku hidup pribadi dan publik. Kehidupan pribadi semua orang menemukan tidak benar dari asumsi ini dan terus bertindak seolah-olah dia tidak menemukan sutingan ketidakbenaran. Pertimbangan ulang di bawah aspek baru ini, pengalaman yang familiar akhir-akhir ini tinggal. Bab berikutnya tentang persiapan sosiologi. Kita tahu bahwa ketika orang yang sukses bisnis didorong oleh istri dan anak perempuannya untuk masuk ke parlemen agar mereka bisa bertahan kedudukan sosial yang lebih tinggi, selalu menjawab pekerjaan sepanjang hidup ini telah meninggalkannya. Tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri dengan mengumpulkan dan mencerna bukti yang banyak, menghormati efek dari institusi dan kebijakan, dan ketakutan yang mungkin dilakukan kenakalan. Jika pewaris harta besar atau keturunan rumah bangsawan yang kuat di dalam lokalitas menerima pujian yang memintanya untuk membela negara, kami terus membaca bahwa dia memohon dengan pengetahuan yang memadai sebagai bidang yang menurun. Mungkin menunjukkan bahwa setelah 10 tahun dihabiskan dalam studi yang berguna, dia mungkin memiliki keberanian untuk melakukan tanggung jawab berat diajukan kepadanya. Jadi, kami juga memiliki fakta yang akrab bahwa ketika dipandang, pria yang telah mengumpulkan banyak sekali informasi politik mendapatkan kepercayaan pemilih yang tahu betapa hati-hati mereka telah menyesuaikan diri itu masih terus-menerus menjadi bahwa telah pemilihan mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki pekerjaan mereka secara prematur
benar bahwa sebelumnya mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh melalui kabel di masa lalu, bahwa mereka mungkin menghindari kesalahan legislatif dari berbagai jenis, seperti yang dilakukan secara linear. Namun demikian, ketika kisah diusulkan merujuk pada hal-hal yang ditangani di masa lalu, generasi oleh bertindak lama sejak dibatalkan atau usang, pertanyaan besar terbuka sebelum mereka. Bahkan membatasi diri mereka pada 1128 kisah dicabut pada tahun 1823 dan selanjutnya 770 dicabut pada tahun 1861. Mereka menemukan bahwa untuk mempelajari apa tujuan mereka, bagaimana mereka bekerja, mengapa mereka gagal, dan ketika mereka melakukan kesalahan yang mereka lakukan adalah tugas yang berat. Namun, mereka merasa terikat untuk melakukan kesalahan, bahwa mereka harus kembali melakukan kesalahan ini. Dan oleh karena itu, mengapa ada banyak gangguan di upaya dan pensiun dengan kesehatan dihancurkan? Tidak lebih lagi pada mereka yang memiliki konstitusi yang cukup kuat untuk melaksanakannya melalui pertanyaan seperti itu. Sekian review buku yang berjudul The Study of Sociology. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.